Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep pemrograman berorientasi objek atau lebih dikenal dengan OOP, Object Oriented Programming. Apa yang membedakan OOP dengan pemrograman struktural? Jadi begini teman-teman. Misalnya kita punya sebuah masalah. Nah, di dalam pemrograman struktural untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu menyusun langkah-langkah prosedur step by step untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di dalam OOP, kita membuat objek-objek dan objek-objek ini bisa saling berinteraksi ataupun menjalankan tugasnya masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dalam mempelajari OOP, yang apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah kelas. Apa yang dimaksud dengan kelas? Kelas adalah template atau desain dari objek yang ingin kita buat. Jadi si kelas ini bisa kita gunakan untuk objek yang banyak, lebih dari satu. Jadi beberapa objek bisa memiliki kelas yang sama. Contoh dalam kehidupan nyata, misalnya ada sebuah perusahaan mobil yang ingin memproduksi mobil secara massal. Nah, mobil inilah yang kita sebut dengan objek. Nah, si mobil pastilah memiliki jenis atau tipe. Nah, tipenya itulah yang dinamakan dengan kelas. Misalnya ada seri A misalnya. Nah, kelas seri A. Misalnya si perusahaan tersebut ingin memproduksi mobil seri A. Nah, sebelum mobil itu diproduksi, pastilah si perusahaan akan menyusun dulu nilai-nilai spesifikasi dari mobilnya, berapa kecepatan maksimalnya, apa yang mestinya digunakan. Nah, itu semua disusun dalam rancangannya atau kelasnya. Nah, si kelas ini atau blueprint ini akan digunakan saat proses produksi untuk membuat mobil eh, yang tentunya lebih dari satu, sehingga proses produksi akan lebih efektif dan efisien. Kemudian kita akan mempelajari karakteristik dari kelas ataupun objek. Yang pertama adalah atribut. Apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut ini dalam pemrogramannya adalah variabel-variabel yang kita masukkan ke dalam objek. Jadi misalnya ada variabel warna, variabel panjang, nah, kita masukkan ke dalam kelas ataupun objek. Jadi misalnya objek mobil, di dalamnya terdapat variabel warna, ada value-nya, misalnya warna sama dengan kuning. Nah, berarti warna dari mobil adalah kuning, begitu teman-teman. Variabel tentunya akan bisa dimasukkan lebih dari satu, variabel panjang, variabel dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu adalah tingkah laku atau behavior. Apa yang dimaksud dengan tingkah laku? Jadi ini berhubungan dengan fungsi yang kita masukkan ke dalam objek. Jadi di dalam objek kita bisa masukkan fungsi, dan fungsi ini bisa kita panggil nantinya, dan si objek akan melakukan sesuatu atau bertingkah laku gitu teman-teman. Misalnya dalam objek mobil kita punya fungsi berjalan, fungsi berhenti dan sebagainya. Dan karakteristik selanjutnya yaitu adalah identitas. Jadi identitas ini sama dengan atribut, tapi yang membedakannya adalah nilainya atau isi dari atribut identitas ini harus berbeda antara masing-masing objek. Identitas ini dimaksudkan untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lain, gitu teman-teman. Kemudian ada responsibility. Apa yang dimaksud dengan responsibility? Jadi responsibility adalah sebuah kontrak dari sebuah kelas. Maksudnya begini teman-teman. Jadi saat pertama kita membuat objek dan kita menggunakan kelas tertentu, jadi nilai-nilai yang kita tetapkan dalam kelas akan langsung masuk ke dalam si objek. Nah, itu yang disebut dengan responsibility. Jadi kita buat objek, kita tetapkan sebagai kelas ini, misalnya mobil, kita tetapkan sebagai seri A. Nah, si sifat-sifat dan variabel-variabel di kelas itu akan langsung masuk ke dalam
objek yang ingin kita buat, gitu teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan konstruktor. Jadi konstruktor ini adalah proses pengisian atribut-atribut saat awal pembentukan dari objek. Jadi misalnya di dalam kelas itu ada, kita kosongkan si atributnya, misalnya warna kita kosongkan. Nah, saat kita membuat sebuah objek, kita tetapkan objek ini misalnya seri A, dan dalam seri A terdapat variabel yang kosong, misalnya warna. Nah, berarti kita harus memasukkan parameter untuk mengisi dari kekosongan variabel tersebut. Hal ini memungkinkan kita bisa membuat objek dengan nilai atribut yang berbeda di setiap objek yang baru. Jadi objeknya akan berbeda-beda. Ini juga bisa digunakan untuk membuat identitas dari objek. Begitu teman-teman. Kemudian ada yang namanya aksesor dan mutator. Aksesor di sini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut dalam sebuah objek. Dan fungsi ini bisa kita panggil di luar objek, sehingga hal ini akan membuat si objek itu tidak bisa langsung mengakses atributnya, harus melalui fungsi ini. Kemudian fungsi yang kedua adalah mutator. Mutator ini sama dengan aksesor. Jika aksesor untuk mengakses nilainya, mendapatkan nilai dari sebuah atribut, nah si mutator ini bisa digunakan untuk mengubah nilai atribut di dalam objek. Begitu teman-teman. Kemudian visibility. Jadi di dalam OOP terdapat visibility. Visibility ini berguna untuk keamanan dari si objek. Ada 3 jenis visibility yang bisa kita tetapkan. Yang pertama yaitu privat. Privat maksudnya si atribut-atribut atau nilai-nilai di dalam objek itu tidak bisa kita akses dari luar, jadi terkunci begitu teman. Tidak bisa kita akses, kita bisa mengaksesnya menggunakan fungsi aksesor dan mutator tadi. Tapi kalau langsung mengakses misalnya mobil warna, itu tidak akan berjalan karena si atribut tersebut sudah kita atur menjadi privat, begitu teman-teman. Kemudian visibility yang kedua ada protected. Jadi protected ini mirip dengan privat, tapi si atribut atau nilai dalam objek masih bisa kita akses dari objeknya dan keturunannya. Nah, keturunan ini akan kita bahas lebih lanjut di inheritance. Jadi si nilai dalam objek tetap tidak bisa diakses dari luar, namun bisa diakses di objek dan keturunannya. Dan yang terakhir adalah public. Nah, kalau public ini berarti si nilai dalam atributnya bisa kita akses secara bebas dimanapun. Begitu teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dari OOP. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi maksudnya adalah penyembunyian kerumitan. Jadi di dalam pemrograman struktural, jika masalahnya rumit, maka stepnya akan panjang dan rumit teman-teman. Namun di dalam OOP ini kita menyembunyikan step-step tadi ke dalam objek-objek. Jadi kerumitannya akan semakin berkurang. Dan ini menghindari pengulangan step. Jadi nggak ada langkah yang diulang. Jadi untuk mengulang langkahnya kita perlu memanggil lagi objeknya. Jadi si step tadi di dalam objek bersifat reusable atau bisa digunakan ulang. Kelebihan yang kedua adalah enkapsulasi. Enkapsulasi maksudnya adalah pembungkusan objek. Si objek tadi, nilai-nilai atribut-atributnya bisa kita atur apakah ini bisa diakses dari luar atau tidak. Sehingga ini akan menghindari kesalahan saat kita melakukan pemrograman, teman-teman. Jadi si atribut atau nilai dari si objek itu tidak bisa kita akses sembarangan, tergantung dari visibility yang kita tetapkan, begitu teman-teman. Kemudian ada inheritance. Nah, inheritance ini maksudnya adalah pewarisan sifat. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi jika kita
misalnya ingin membuat objek baru, tapi ternyata si objek baru ini memiliki sifat-sifat yang sama persis dengan objek yang telah kita buat sebelumnya. Namun objek barunya juga selain persis punya sifat-sifat yang lain. Lah, kita tidak perlu menuliskan ulang sifat-sifatnya karena sudah sama dengan objek yang telah kita buat tadi. Kita hanya perlu menetapkan bahwa objek baru ini adalah keturunan dari si objek yang lama. Jadi objek baru inheritance dengan objek yang lama, dan di objek yang baru ini kita bisa tambahkan sifat-sifat atau nilai-nilai yang baru ataupun fungsi yang baru, begitu teman-teman. Contoh dalam kehidupan nyata, misalnya kita punya objek buah. Lah, objek buah memiliki sifat-sifat tertentu, misalnya keluar dari pohon misalnya begitu. Lah, kita pengen buat objek baru yang namanya pisang. Lah, si pisang ini otomatis kan adalah buah kan. Jadi sifatnya pasti sama dengan buah, tapi si pisang punya sifat lain yang berbeda. Lah, kita tidak perlu menulis ulang atribut-atribut ataupun tingkah laku dari si buah. Namun kita hanya perlu menginheritance si pisang ini dengan si buah, dan baru kita tambahkan atribut-atribut dan fungsi-fungsi yang baru, gitu teman-teman. Jadi menghindari penulisan ulang si variabel-variabel tersebut, teman-teman. Kemudian polimorfisme. Jadi polimorfisme ini adalah pemanggilan fungsi yang sama dalam sebuah objek ataupun objek yang berbeda, namun dengan parameter yang berbeda, teman-teman. Jadi begini contohnya, misal kita punya objek mobil. Di dalam objek mobil punya fungsi yang namanya berjalan. Nah, fungsi tersebut memiliki parameter kecepatan misalnya. Jadi mobil tersebut berjalan dengan kecepatan berapa. Misalkan kita panggil fungsi tersebut mobil berjalan, parameternya kita isi dengan 40 km per jam. Nah, nanti si mobil akan berjalan dengan kecepatan 40 km per jam. Lah, di dalam OOP ini kita bisa memanggil lagi fungsi yang sama. Jadi kita panggil lagi mobil berjalan, kita isi dengan parameter yang berbeda. Misalnya 60 km per jam. Nah, nanti fungsi yang sebelumnya akan dihentikan dan berhenti dan akan menjalankan fungsi yang baru, yaitu berjalan dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, hal ini pasti akan sangat memudahkan dalam pemecahan masalah, teman-teman. Nah, kemudian bonus yaitu ada bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk OOP ini, teman-teman. Jadi saat ini hampir semua bahasa pemrograman bisa digunakan untuk pemrograman berbasis objek ini, teman-teman. Contohnya yaitu Java, PHP, C++, Python, dan sebagainya. Tentunya dengan sintaks-sintaks yang berbeda, teman-teman. Bagi teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf, dan teman-teman bisa langsung ingatkan saya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.